Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada Yeremia 29 ayat 1-7. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini adalah tentang isi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada saudara-saudaranya bangsa Yehuda yang sedang berada di pembuangan Babel karena dosa-dosa umat yang telah berpaling dari Tuhan. Di antaranya para tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang ikut terbuang. Itu artinya ada juga umat yang masih tersisa tinggal di Yerusalem, termasuk Yeremia. Surat itu dikirim ketika Raja Yehuda, yakni Yekonya, telah diangkut sebagai tawanan ke Babel, beserta ibu suri dan pegawai-pegawai istana, dan banyak pemuka Yehuda yang pada waktu itu merupakan orang-orang paling berperan atau pemikir di negeri Yerusalem. Tukang dan pandai besi juga turut ditawan, supaya orang-orang yang tertinggal di Yerusalem tidak lagi mempunyai pemikir dan tangan-tangan yang terampil untuk membentengi Yerusalem atau melengkapi diri mereka dengan senjata-senjata perang, sehingga kota Yerusalem benar-benar dilumpuhkan dan tidak berdaya lagi untuk mengadakan perlawanan. Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia, merekalah yang diutus oleh Raja Zedekia ke Babel kepada Raja Nebukadnezar untuk menyampaikan surat tersebut ke tengah-tengah umat yang sedang terbuang. Saudaraku, adapun isi surat yang dikirimkan tersebut adalah pesan yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia untuk diberitahukan kepada umatnya. Isinya adalah perintah Tuhan, yakni supaya umat mendirikan rumah untuk mereka diami, kemudian mengerjakan kebun untuk mereka nikmati hasilnya kelak. Kemudian umat diperintahkan juga memelihara kelangsungan keturunan agar jumlah mereka bertambah banyak. Lalu umat juga diperintahkan untuk turut mengusahakan kesejahteraan kota Babel serta mendoakan kota itu kepada Tuhan untuk memohon kesejahteraan yang juga menjadi kesejahteraan mereka kelak, yang boleh kita baca pada ayat 5 sampai ayat 7 tadi.
Saudaraku, melalui surat itu, Yeremia sebagai nabi yang diutus Tuhan menyerukan kepada umat di pembuangan agar apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya dilakukan. Umat diminta untuk menjalani kehidupan tetap berlangsung seperti ketika mereka berada di tanah mereka. Jika di Yerusalem umat harus tunduk pada peraturan dan mengupayakan kesejahteraan kota, maka demikianlah juga umat ketika berada di pembuangan. Mereka harus terlibat mengupayakan kesejahteraan kota serta mendoakan kota tersebut. Jika tempat di mana mereka berada sekarang sejahtera, maka mereka juga akan merasakan kesejahteraan itu. Jadi sekalipun umat menjadi tawanan di pembuangan Babel pada saat itu, mereka harus tetap menjalankan kehidupan seperti mereka berada di Yerusalem. Di Babel mereka harus tetap mempunyai harapan, memiliki semangat hidup dan terus berjuang, mengupayakan kehidupan yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi mereka. Pembuangan jangan sampai membuat umat hidup tanpa harapan, tetapi sebaliknya, tetap hidup berpengharapan sambil menantikan janji Tuhan tentang kelepasan mereka setelah 70 tahun yang boleh kita baca pada ayat 10. Melalui isi surat tersebut dapatlah kita ketahui bahwa Allah tidak meninggalkan dan melupakan mereka. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka untuk membangun rumah, mengerjakan kebun, mengupayakan agar keturunan tidak berkurang, dan mengusahakan kesejahteraan kota, maka itu adalah pertanda bahwa Tuhan masih peduli bagi mereka serta menginginkan pertobatannya. Isi surat tersebut juga sekaligus memperingatkan umat supaya tidak mempercayai nubuatan dari nabi-nabi palsu yang telah memperdaya umat dengan harapan-harapan palsu bahwa mereka akan segera dibebaskan seperti pada ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi Allah berjanji akan mengembalikan mereka lagi ke Yerusalem setelah genap 70 tahun menjalani masa pembuangan di Babel. Dan bagi nabi-nabi palsu yang ada bersama umat di Babel, Yeremia menubuatkan kehancuran mereka sebab telah meninabubuhkan umat dalam dosa-dosanya dan juga memberikan contoh-contoh buruk kepada mereka. Itu boleh kita baca seperti pada ayat 20 sampai dengan 23. Seperti misalnya nabi-nabi palsu yang dimaksud adalah Ahab bin Kolaya, Zedekia bin Masye, Semaya orang Nehelam. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang telah mengelabui umat tentang pembuangan yang mereka alami. Tidak akan berlangsung lama, hanya 2 tahun saja, seperti juga yang pernah dikatakan oleh Nabi Hanaya pada Yeremia 28 ayat 3. Dan selanjutnya Tuhan akan segera membebaskan umatnya dengan mendatangkan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar kepada bangsa Babel. Dan kerajaan Babel pun akan segera berakhir oleh kuasa Tuhan. Demikianlah mereka menubuatkan nubuatan-nubuatan palsu. Mereka sampaikan itu kepada umat Yehuda. Maka untuk meluruskan nubuatan palsu atau nubuatan bohong itulah Yeremia mengirimkan pesan Tuhan melalui surat ini kepada umat Yehuda. Saudaraku, sekarang yang menjadi pesan khotbah ini bagi kita, yang pertama, dengar dan lakukanlah selalu firman Tuhan. Saudaraku, perilaku umat Yehuda yang tidak bisa membedakan nubuatan palsu dengan nubuatan yang sebenarnya, itu telah mengakibatkan mereka berpaling dari Allah. Pengalaman umat tersebut sekaligus mengingatkan kita di masa kini, agar kita sebagai orang-orang Kristen jeli untuk membedakan serta mendengarkan kehendak Tuhan dari suara-suara yang menyesatkan. Sebab suara-suara yang didengar tentulah mempengaruhi sikap dan tindakan hidup seseorang. Karena itu, jangan terbuai oleh bujuk rayu dunia yang mengumbar kesenangan duniawi, padahal berujung pada kebinasaan. Tetapi biarlah pendengaran kita, hati dan kehidupan kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan
yang telah menjadi daging di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dialah jaminan kelepasan dan keselamatan kita dari setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dalam dunia yang sementara ini. Dan barang siapa yang selalu rindu mendengarkan suara atau firman Tuhan, maka tentulah hidupnya akan selalu berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi orang-orang yang rindu dan setia mendengar serta melakukan firman Tuhan, maka seperti janji Tuhan, hidup mereka akan berbahagia. Pada Lukas 11 ayat 28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena itu, biarlah kita semua menjadi umat yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, baik dalam suka maupun duka, atau dalam berbagai pergumulan hidup. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi suluh dan terang, yang menuntun kita kepada kehidupan yang penuh sukacita. Yang kedua, turutlah mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita berdomisili. Saudaraku, kita semua sebagai orang percaya meyakini bahwa tujuan penebusan Kristus dalam hidup kita bukanlah untuk menetap di dunia yang sementara ini, tetapi Yerusalem baru, yakni surga, itulah tujuan perjalanan semua orang percaya lewat penebusan Kristus Yesus. Namun, meskipun kita masih berada dan tinggal di dunia yang sementara ini, Tuhan menginginkan agar kehadiran setiap orang percaya dimanapun berada turut menjadi saluran berkat ke sekitarnya. Itulah juga yang dipesankan oleh topik khotbah ini bagi kita, yang mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekali lagi, mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi apapun peran dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, kita harus turut mensejahterakan tempat di mana kita berdomisili, serta turut mendoakannya kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan sekitar kita adalah juga kesejahteraan kita bersama. Seperti pesan Tuhan bagi umat Yehuda di pembuangan Babel, supaya mereka menjalani hidup seperti di negeri mereka sendiri, yakni Yerusalem. Demikianlah juga mereka mengusahakan kesejahteraan kota Babel, sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan umat. Untuk itu, orang Kristen harus menghindarkan segala sikap dan perbuatan yang bisa mengganggu ketenangan hidup di tengah-tengah bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi sebaliknya, orang Kristen harus menjadi garam dan terang, menjadi teladan dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, sekalipun ini bukanlah tugas atau panggilan yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan dan melakukannya sendiri. Dia akan hadir menyertai setiap umat yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Amin.